Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sebuah tips yang mana tips ini berguna sekali nih buat mahasiswa khususnya yang sedang berjuang dengan skripsiannya, berjuang dengan TA-nya, berjuang dengan revisiannya gitu. Ini sangat berguna lah. Nah, saya juga malah baru tahu tips ini ketika saya sudah lulus kuliah dan agak nyesel sih kenapa nggak dari dulu gitu loh nemu tips ini gitu. Jadi tips apa nih yang akan saya buat di video kali ini? Di video kali ini saya akan buat tips gimana sih caranya buat daftar tabel atau daftar gambar ya secara otomatis gitu di Word. Nah, seperti yang udah teman-teman ketahui atau ya kalau misalnya teman-teman belum nonton ya, di video saya itu sudah ada tips gimana sih caranya buat daftar isi secara otomatis gitu di Word. Nah, sebenarnya kurang lebih metodenya sama seperti itu gitu dan formatnya juga mirip lah, pakai titik-titik terus ada halamannya gitu, mirip lah. Cuman di sini ada hal yang sedikit berbeda ya antara daftar gambar dengan daftar isi ya dari segi caranya gitu. Sebenarnya masih menggunakan ini nih, menu referensi sini nih masih menggunakan ini. Terus kalau misalnya kemarin di daftar isi kita pakai table of content, di daftar gambar kita pakai insert table of figures gitu. Kita langsung aja ya. Nah, caranya teman-teman yang pasti harus upload dulu nih gambar atau tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya udah buat sih, di scroll bawah sini. Scroll ke bawah sini, ini saya udah buat gambar ini, udah diupload ya. Kalau misalnya caranya gimana, ya teman-teman mungkin udah tahu sendiri lah cara ya melampirkan gambar di Word gitu atau di dokumen. Teman-teman udah tahu sendiri lah. Terus kalau misalnya udah di-upload, teman-teman bisa klik, terus klik kanan ya, pilih insert caption. Nih ada nih, klik kanan terus insert caption. Terus masukin aja nih figur 1. Nah, kalau misalnya teman-teman di gambar yang kedua, kita insert caption lagi. Nah, otomatis yang ternyata figur 1 akan nambah nih jadi figur 2. Gambar kedua gitu kan. Nah, terus gimana cara buat daftar tabelnya? Daftar tabelnya tinggal gini aja. Tinggal kayak tadi ya, insert table of figures. Nah, formatnya pastiin kayak gini nih. Ya, pause dulu boleh lah teman-teman. Terus klik OK aja. Nah, setelah klik OK, otomatis kayak gini nih. Titik-titiknya udah ada, terus halamannya juga udah ada ya. Tadi kan figur 1 nih ada di apa? Halaman 3 ya. Halaman 3, figur 2 ada di halaman 3 juga. Nah, yang jadi masalah kan format deskripsi nggak kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di tutorial di Google atau di channel YouTube lain ya, pembahasannya cuma sampai sini aja nih caranya nih. Bikin secara otomatis ya udah sini gini aja. Tapi kan formatnya nggak kayak gini ya deskripsi tuh. Formatnya tuh yang gambar 1.1, 1.2 gitu. Yang artinya kalau misalnya gambar pertama di bab 1 tulisannya jadi gambar 1.1 terus penjelasannya apa gitu. Gambar kedua di bab 1 jadi gambar 1.2 gitu. Terus penjelasannya apa gitu. Kan kayak gitu ya formatnya ya. Nggak kayak gini, nggak figur 1, figur 2, figur 3 gitu, nggak kayak gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nih. Ini hapus dulu aja ya. Enak. Hapus. Nah, caranya masih di klik kanan tadi, klik kanan insert caption. Teman-teman bisa pilih new label. New label kita ganti dengan gambar. Kita cuman ganti gambar aja nih. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 gitu. Nah, cuman di sini kan masih gambar satu gitu loh, enggak yang apa yang kita harapkan itu 1.1. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa nambahin aja 1.1 kayak gini. Cuman kan kalau misalnya untuk gambar titik 2, gambar 1.2 kan ini otomatis kalau di insert caption jadi gambar 2 kan. Kalau misalnya gambar 2 yang ditambahin titiknya titik 2 kan jadinya gambar 2.2 bukan gambar 1.2, sedangkan kita butuhnya gambar 1.2 gitu loh. Cara ngakalinnya ini hapus aja. Ini juga hapus. Cara ngakalinnya teman-teman bisa kayak gini nih. Masih di insert caption ya, insert caption. Ketika kita buat label baru, new label ya, kita masukinnya kayak gini, nggak cuma gambar doang, nggak cuma tulisan gambar doang gitu ya.
tapi gambar satu. Nih kalau misalnya teman-teman perlu buat bab 1 ya gambar 1 titik. Kalau misalnya teman-teman buat gambar 2 ya bab 2 ya gambar 2 titik gitu. Di sini masih di bab 1 ya. Jadi gambar 1 titik gitu loh. Gambar 1 titik. Jadi kayak gini nih. Captionnya akan kayak gini. Gambar 1 titik terus angka yang otomatisnya di sini nih. Ini gambar angka yang otomatis nih. Gambar 1 titik 1, 1 titik 2 otomatis bakal kayak gitu. Nah, gambar 1.1. Terus teman-teman bisa kasih aja penjelasannya apa nih. Misalnya ini gambar apa ya? Nah, kita namain PC gaming misalnya nih, PC gaming. Terus caranya masih sama, insert caption, gambar 1.2 ya, otomatis ya udah jadi 1.2. Klik OK. Misalnya ini monitor captionnya, monitor. Terus buat di daftar gambarnya masih sama kayak tadi. Ini hapus aja. Kita buat yang baru aja. Kita buat yang baru aja. Caranya yang tadi references, terus insert table of figures. Nah, pastikan si caption labelnya ada di sini, gambar 1 titik ya. Bukan yang gambar atau figur, equation atau table ya. Pastikan gambar 1 titik. Oke. Nah, maka udah otomatis nih. Kayak gini nih bentukannya nih. Gambar 1.1 PC gaming, gambar 1.2 monitor. Terus udah ada halamannya ya, udah bener halamannya juga. Terus kita buat yang bab 2-nya nih. Misalnya 2.1, 2 sekian gitu. Nah, kita buat kayak gini. Ya, ini saya gambar random aja lah ya. Sesuaikan aja sama skripsi teman-teman. Nah, kalau misalnya kita pakai gambar 1 titik, otomatis bakal jadi gambar 1.3. Karena si Word masih nangkep kalau itu gambar 1 gitu loh. Kita pilih lagi aja new label, buat label baru. Kan ibaratnya kita tuh masuk bab 2 nih. Bikin label aja, gambar 2 titik. Ya udah 2 titik gini. 2 titik. Nah, otomatis jadi 2.1. Terus kalau misalnya nambah gambar lagi ya jadi 2.2 gitu loh. Kalau dengan label yang sama, maka otomatis angkanya bakal nambah gitu. Kan tadi kalau misalnya gambar 1 ini dipakai label yang gambar 1 tadi kan jadinya 1.3 ya. Enggak jadi 2.1. Kita pakai label baru ya. Kalau misalnya teman-teman udah nonton video yang membuat daftar isi otomatis tuh, cara update-nya di klik kanan ya. Sama tuh kayak yang daftar isi. Kalau misalnya teman-teman udah nonton ya pasti tahu lah caranya gimana. Kita pilih update field. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma geser halamannya ya pilih yang update page number only gitu. Terus yang kalau misalnya teman-teman nambah gambar nambah komponen lah pokoknya teman-teman bisa update entire table gitu. Caranya masih sama gitu antara daftar gambar sama daftar isi. Ini kita kasih contoh aja lah, misalnya ini kita insert blank page dulu aja deh biar seolah-olah geser gitu ya, blank page. Nah, ini kan sekarang jadi di halaman 4 ya si gambar 1.1. Terus kita ganti deh ininya, klik kanan, update field, number only. Nah, otomatis langsung ke ke halaman 4 ya si gambar 1.1-nya. Terus kalau misalnya teman-teman mau ganti caption nih, kan tadi PC gaming, kita ganti jadi PC aja nih. Teman-teman langsung kayak tadi aja, update field, update entire table. Nah, otomatis yang tadi PC gaming jadi PC ya tulisannya. Terus kalau misalnya teman-teman ngerasa ada yang aneh, kan tadi kita udah masukin label caption gambar 2.1 ya. Tapi kenapa nggak muncul di sini? Kan kita udah update entire table ya. Udah karena kan kita nggak nambah gambar ya. Kenapa di sini table of figure-nya nggak nambah jadi gambar 2.1? Kenapa nggak nambah? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, tadi waktu masukin masukin table of figures, nah si caption labelnya ini tadi settingannya 1.1. Otomatis yang 2.1 tadi
nggak akan masuk. Jadi kita ganti aja nih, tambahin aja. Jadi gambar 2 titik, klik OK. Nah, otomatis bakal kayak gini nih. Tambah jadi 2.1 nih, 2.1 halamannya sesuai otomatis. Terus ini kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini kan ada gap gitu ya. Ada gap antara gambar 1.2 sama 2.1. Kalau misalnya teman-teman delete entah di backspace kayak gini, nah, otomatis malah hilang yang atasnya. Kalau misalnya teman-teman delete pakai tombol del, malah hilang yang 2.1-nya. Nah, sedangkan kita perlu rapet ya. Kan kalau gini kelihatannya jelek ya. Dan kita perlunya rapet. Teman-teman bisa pakai cara ini nih. Kita ngakalinya kayak gini nih. Ini sebenarnya setelah saya utak-atik, saya baru nemu caranya nih. Teman-teman tulis aja nih, ketik aja nih, tulisan random. Nah, kayak gini nih. Tulisan random, kayak gini, terus teman-teman blok si tulisannya. Nih, segini aja nih. Teman-teman kecil aja hurufnya. Kecil hurufnya. Sampai angka 1, terus spacingnya remove. Nah, ini kan jadi kecil kayak gini nih. Kecil. Atau kita gedein dulu aja deh. Kan kita ganti dulu aja. Warnanya jadi warna putih. Tadi susah diblok ternyata ya, kalau udah kecil. Nah, hilang. Soalnya hilang ya. Ini kita jadi angka 1 aja, di 1 ya. Size fontnya, terus spacingnya remove. Nah, sudah termanipulasi bukan? Nih, ini walaupun ada garis-garis merah ya itu nggak masalah sih, nanti di print juga nggak akan kelihatan. Nih, seolah-olah tidak ada apa-apa kan di sini ya. Nih, seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal ini tuh ada teksnya. Kalau teman-teman lihat garisnya, ini tuh ada teksnya kan ya. Balikin lagi deh ke 1 ya. Nah, kita balikin lagi kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman di print preview juga gak akan kelihatan nih. Hilang kan? Tadi ada garis merah ya. Hilang. Udah aman berarti. Terus kalau misalnya daftar tabel kayak gimana? Daftar tabel ya caranya masih sama kayak tadi nih. Cuman bedanya, ini kita insert table dulu ya. Di mana ya enaknya? Di sini deh. Gimana sih nih? Insert table. Tahu lah caranya ya. Ini table sembarang aja. Kayak gini. Teman-teman masih bisa ini nih. Klik kanan. Terus insert caption masih sama ya caranya kayak tadi. Terus new label. New label. Misalnya tabel 1 titik. Nih. Ini contoh aja ya. Teman-teman sesuaikan aja. Nah, terus posisinya kan tadi di bawah ya. Kita pilih yang above. Ini kalau misalnya formatnya lain ya. Ini pakai format yang tempat kuliah saya ya. Kalau tabel itu tulisan tabel 1 titiknya tuh di atas, sedangkan gambar 1 titiknya tuh di bawah gitu. Ini sesuaikan aja ya sama format teman-teman. Karena saya di atas formatnya. Nah, kayak gini aja udah. Tabel 1.1, terus halamannya juga sama kayak tadi ya caranya. Ya teman-teman coba sendiri deh supaya bisa. Terus kan fontnya nggak kayak gini ya, nggak miring, Calibri gitu kan. 9 lagi. Ya teman-teman, sesuaikan aja fontnya. Misalnya 12 Times New Roman. Terus ini italicnya hapus kayak gini. Terus kita bikin style aja ya biar gampang ke depannya gitu. Kalau misalnya teman-teman perlu ngubah-ngubah apa gitu, teman-teman tinggal apply style aja. Kita kasih nama style apa ya? Keterangan contohnya. Ini contoh aja. Dia di sini juga tinggal blok terus apply keterangan gitu. Nah, ini warnanya abu-abu ya. Kalau teman-teman lihat, ya pokoknya teman-teman atur-atur sendiri aja lah untuk formatnya gini. Ini kalau misalnya teman-teman agak risih dengan spasi, ya boleh hapus aja. Kalau misalnya teman-teman agak risih ya, kalau misalnya nggak masalah ya ya udah nggak usah dihapus. Karena ini nggak bisa di otak-atik kalau spasinya.
Terus tinggal update aja deh. Kalau misalnya spasinya dihapus, tinggal update aja. Update field, update entire table. Nah, otomatis udah hilang ya si spasinya. Ya kalau misalnya teman-teman ada cara yang lebih gampang, bisa share di kolom komen kayak gimana caranya gitu ya. Ini udah berapa menit? 15 menit lah, udah lumayan lama. Oke. Segitu aja ya tutorial atau tips kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau masih kurang paham gitu. Kalau misalnya teman-teman kurang paham ya bisa tonton lagi aja gitu simpelnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus nyalakan juga si loncengnya supaya teman-teman bisa dapat updatean terbaru dari channel Sigit Indrianto ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.